Prinsip Alkitab berkata, rintangan hidup dimaksudkan untuk dihancurkan sepenuhnya. Dan hari ini, berdasarkan pola-pola doa rahasia yang tersebar dalam Alkitab, kita akan mengungkap 5 doa singkat yang bisa menghancurkan secara total berbagai penghalang yang menahan hidup Anda. Jangan remehkan singkatnya doa ini, karena dalam Alkitab, doa yang paling kuat adalah doa yang tidak bertele-tele. Yang penting bukan panjangnya, tapi api yang menyertainya. Shalom semuanya. Pertama, doa penghancur siklus negatif. Tuhan, putuskan lingkaran ini sekarang juga. Bayangkan Anda berada dalam roda raksasa yang terus berputar. Roda ini tidak terbuat dari kayu atau besi, melainkan dari kebiasaan buruk, pola pikir yang salah, dan rasa tidak percaya, menciptakan pola berulang yang negatif antar generasi. Setiap kali Anda mencoba melompat keluar, lilitan ular tua bernama dosa lama, trauma dari keluarga, dan ketakutan menarikmu kembali ke dalam siklus. Jatuh, bangkit, jatuh lagi. Namun, Tuhan tidak menciptakan Anda untuk menjadi hamster dalam roda besar. Malah, Dia adalah Sang Pembebas yang tahu cara merobohkan fondasi roda itu. Lihat dalam Mazmur 107 ayat 14. Di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Karena siklus negatif itu bukanlah takdir. Tidak ada orang dalam Tuhan ditakdirkan jelek, melainkan siklus itu sebenarnya adalah penjara yang menahan hidup kita. Sebab dunia memiliki 2 jenis penjara. Yang pertama adalah penjara fisik, sebuah struktur nyata dari batu dan besi. Yang kedua adalah penjara rohani, sebuah kurungan tak terlihat yang tercipta dari pola pikir yang lama, doa yang terhambat, dan bisikan pesimis yang tak henti berkata, "Kamu memang ditakdirkan begini, itu sudah nasib." Ingatlah ketika Paulus dan Silas dipenjara di Filipi, gempa besar memecahkan rantai mereka karena mereka sebelumnya telah berdoa, dan doa mereka mengguncang kerajaan kegelapan. Demikian pula doa putuskan lingkaran ini adalah serangan strategis kita ke kubu pertahanan musuh, menyeret kuasa penjaranya yang menahan hidup kita ke bawah kaki Yesus. Iblis tidak gemetar saat Anda berkata, "Aku menyesal dan ingin bertobat." Dia tahu penyesalan seringkali hanya sementara, nanti juga balik lagi. Karena jerat itu masih ada dan kita tidak menyadarinya. Tapi ia panik ketika Anda berkata, "Tuhan, putuskan lingkaran setan ini sekarang juga. Dalam nama Yesus, roh pengulangan negatif ini hancur." Karena ini seperti memotong benang merah atas nama nasib yang ia tenun selama bertahun-tahun, bahkan sampai antar generasi. Mungkin ada kuil kecemasan yang dibangun oleh nenek moyangmu, patung kemarahan yang diturunkan dari generasi ke generasi, benteng ketidakpercayaan yang selama ini mengurungmu. Setiap doa, "Tuhan, putuskan lingkaran ini," adalah pukulan yang menghancurkan pondasi kuil-kuil lama itu. Seperti kisah Gideon di Hakim-Hakim pasal 6 yang menghancurkan mesbah Baal kepunyaan ayahnya. Doa ini akan merobohkan semuanya itu. Bahkan Roh Kudus akan mendirikan altar baru dalam hidup Anda dan menamainya. Di sini, Tuhan, Engkaulah yang berkuasa. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak ingin Anda hidup sebagai penonton dalam cerita yang sama. Alkitab berkata, Dia adalah Allah yang mengubah waktu
dan musim, menggulingkan raja dan menetapkan raja. Jadi ketika doa ini diucapkan dengan iman, alam roh bergoncang dan rantai yang mengikat masa lalu, masa kini, dan masa depanmu hancur berkeping-keping. Sekarang ucapkan doa ini bila Anda merasa lagi terjebak siklus negatif, dan lihatlah, Anda bukan lagi tawanan. Siklus negatif itu telah hancur. Melangkahlah dengan mantap sebagai pewaris sah dari kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Kedua, doa penghancur trauma. Tuhan, jamahlah bagian jahat yang tidak dapat kusentuh dalam hidupku. Doa ini adalah tentang menerima kesembuhan atas trauma masa lalu. Trauma adalah pembunuh sunyi, the silent killer, mirip kayak tekanan darah tinggi. Dia tidak datang dengan teriakan, tapi dengan bisikan. Kamu memang layak ditolak, tidak ada yang akan mengerti. Lebih aman menyembunyikan diri. Atau ia membangun kerajaan di balik topeng kekuatan, membuatmu percaya bahwa kelemahan adalah aib. Lihat dan bayangkan apa kira-kira efek buruk dari memiliki trauma. Tak lain, trauma dapat menjadi pensil yang menggambar ulang cerita hidupmu hingga gambar akhirnya berjudul penyesalan. Sungguh menakutkan, bukan? Tapi Yesus bukan penyembuh yang mengoleskan obat merah kemudian kasih plester. Dia adalah dokter yang ingin memastikan bahwa semua bagian dalam hidup kita mengalami pemulihan atau berada dalam terang. Adalah perempuan itu yang sudah berdarah selama 12 tahun. Tapi yang paling terluka selama ini ternyata bukan tubuhnya, melainkan harga dirinya. Ia menyentuh jubah Yesus, tapi Yesus menyentuh sesuatu yang lebih dalam, rasa malu yang mengurung jiwa dan harga dirinya selama 12 tahun. Coba bayangkan trauma seperti sampah yang menumpuk di halaman jiwa. Setiap kali Anda mau membersihkan, angin kembali membawanya. Ini adalah lambang mengandalkan kekuatan sendiri yang pasti gagal. Maka doa ini, yakni Tuhan, jamahlah bagian jahat yang tidak dapat kusentuh dalam hidupku, adalah kita sedang memohon bantuan kekuatan Tuhan untuk mau membakar sampah-sampah ini dengan api kemuliaannya. Lukas 8 ayat 48. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Agar kita bisa seperti wanita pendarahan ini, bisa pergi dengan selamat, di mana masa lalu tidak lagi menggerogoti hidup kita, membuat akhir gambar dari perjalanan hidup kita berjudul hidup yang berhiaskan kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Ketiga, doa penghancur kutuk. Kutuk adalah perjanjian gelap yang dibuat nenek moyang, dan iblis adalah notaris penipu yang menjaga perjanjian itu tetap berlaku. Tidak terlihat oleh mata, tapi di alam roh, kutuk itu seperti hujan deras bertahun-tahun yang mengikis fondasi kehidupan kita. Kutuk ketidakberdayaan, hidup kami selalu ditindas. Kutuk kesendirian, hubungan kami selalu hancur. Kutuk keterbatasan, kami dilahirkan untuk miskin. Penyakit, kegagalan, kekerasan, atau dosa yang terus berulang bisa diusut secara mendalam. Itulah benang hitam kutuk yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sungguh menakutkan. Akan tetapi, darah Yesus adalah perjanjian baru yang lebih kuat dari segala kutuk apapun. Aku telah membayar lunas, sekarang kutuk itu milikku, dan aku telah menghancurkannya
dari hidupmu. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tapi ini dasar masalahnya adalah, apakah kita mau atau tidak mau dibebaskan dari kutuk? Sebab darah Yesus adalah seperti tanah baru, benua baru, wilayah baru yang mengharuskan kita berpindah dari tempat lama ke sana. Tentulah secara logika kita harus mau, karena di wilayah lama tanah kita berpijak sudah tercemar oleh kutuk. Maka segeralah berangkat menuju tanah perjanjian itu, melewati padang gurun pencobaan tidak apa-apa. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, dan tidak rela kita menjadi korban dari warisan gelap nenek moyang. Jalan sudah disiapkan. Maka ucapkanlah, darah Yesus, bebaskan aku dari silsilah yang terkutuk ini, dan percayalah kepada Yesus sepenuh hati. Tuhan pun berkata, kamu bukan lagi anak kutuk, kamu adalah ahli waris kemuliaanku. Maka berjalanlah kemari ke tanah yang sudah kusiapkan ini, dengan tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, agar cepat sampai. Dan ketika sudah sampai, janganlah tertarik untuk mengembara keluar lagi. Katakan, siap Tuhan. Haleluya. Amin. Keempat, doa penghancur ketakutan. Tuhan, hadir-Mu lebih besar dari ancamanku. Apa gunanya aku mencoba? Ini suara ketakutan akan kegagalan. Aku tidak bisa kehilangan ini. Ini adalah ketakutan akan kehilangan. Aku tidak layak menerima yang enak-enak. Ini adalah ketakutan akan penolakan. Selalu ada dua hal yang kita takutkan. Kita takut kelaparan, tapi kalau sudah makan, kita jadi takut gemuk. Saat kita sakit, kita takut apakah bisa sembuh. Kalau sudah sembuh pun takut apakah bisa kambuh lagi. Serta masih banyak lagi contoh ketakutan yang menghambat hidup itu. Dan ternyata ketakutan semacam ini bukanlah sekedar emosi seperti kita melihat singa, melainkan ini adalah senjata roh dari iblis untuk menggertak serta mengikat langkah kita. Bayangkan hidup Anda seperti besi, maka roh ketakutan adalah karat yang menghambat, yang membuatmu percaya bahwa dirimu tidak sekuat itu, di mana melangkah maju adalah langkah yang keliru, karena siapa tahu itu adalah langkah terakhir menuju bencana. Tapi ingatlah selalu, Tuhan adalah Allah yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Dia tidak ingin kita hidup sebagai tawanan ketakutan. Maka ucapkanlah dengan iman, Tuhan, hadir-Mu lebih besar dari ancamanku. Tuhan memang tidak berjanji bahwa kita pasti tidak akan melewati lembah, tapi Dia berjanji akan selalu menyertai. Mazmur 23:4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi jangan pernah takut lagi untuk melangkah maju. Saat takut mulai bicara lebih keras dari firman Tuhan, Anda tahu sudah waktunya melawan. Dan mata Anda akan melihat dan rasakan sendiri bahwa nama Immanuel sungguh benar adanya. Haleluya. Amin. Terakhir, doa yang paling dahsyat. Doa penghancur keterbatasan. Tuhan, buat aku melampaui yang kutahu dan miliki. Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang Anda pikirkan. Tapi Anda harus lebih dulu mendoakan hal-hal yang mustahil itu untuk melihat yang tak terbatas hadir. Doa ini adalah
doa penolak stagnasi. Karena yang membatasi hidup kita bukanlah rencana Tuhan, tapi imajinasi doa kita sendiri. Bayangkan hidupmu seperti kota kecil di dalam bumi yang luas. Tembok-temboknya adalah batas pemikiran, pengalaman, dan doa yang selama ini Anda percaya. Tapi di luar tembok itu ada kerajaan tak terbatas sedang menunggu untuk dijelajahi. Namun Anda terus menggambar ulang peta dengan pena keraguan. Jadi musuh penghambat hidup yang sejati adalah batas yang kita ciptakan sendiri. Apa mungkin ini terjadi? Bukankah ini terlalu besar? Apa bukti Tuhan mau dan akan melakukannya? Lihat, seruan hati itu pelan-pelan telah menjadi alat pembunuh mimpi. Padahal Efesus 3 ayat 20 mengungkapkan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang bikin terpukau bahwa ternyata ada kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Ya, Tuhan tidak hanya ingin memberimu lebih dari yang Anda minta, tapi lebih dari yang Anda anggap mungkin. Pikiran kita kadang terpenjara dalam kalkulator yang hanya bisa menghitung sampai jutaan saja. Padahal bintang di langit saja ada miliaran, dan itu Tuhan yang menciptakan. Yesaya 55 ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kadang logika berkata kita harus realistis, lihat pengalaman lalu atau apa kata orang. Tapi Tuhan berkata, aku bukanlah Allah yang kecil, melainkan aku adalah Allah yang besar, yang ajaib dan mulia. Maka ucapkan doa ini penuh dengan iman. Tuhan, buat aku melampaui yang ku tahu dan miliki. Ini adalah doa yang memotong tali keraguan atau pengalaman gagal. Doa ini adalah permohonan kepada Tuhan agar segera membawa kita terbang sampai ke langit ketujuh. Bahwa kami memohon ampun atas ketidakpercayaan yang menghambat itu. Dan sekarang kami sudah percaya. Seperti Nuh yang membangun bahtera sebelum hujan, kami sekarang mau memilih untuk mendoakan hal-hal yang mustahil. Asal ada damai sejahtera menyertai, karena percaya bahwa Engkau tidak dibatasi pada logika manusia. Dan ayat ini akan menjadi pegangan kami. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Sebagai pengingat, 5 doa ini adalah mantra ajaib yang lahir dari jiwa yang tidak mau lagi hidup dalam hambatan. Karena menyadari bahwa ada level yang lebih tinggi telah Tuhan sediakan bagi kita. Maka jangan biarkan doa-doamu jinak. Ucapkan terus doa-doa penghancur ini dengan iman. Dan perhatikan, rintangan tak akan punya pilihan selain menyerah di bawah kuasa yang keluar dari bibirmu yang sudah dibasahi oleh Roh Kudus dan darah Anak Domba. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.